Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian dirahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita. Insyaallah ini adalah episode penutup dari kajian Ramadan. Karena bagi ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di Kanada, mungkin lebih tepatnya di Calgary, kita sudah mendapat pengumuman ya bahwa insya Allah Hari Raya Idul Fitri adalah besok ya, hari Kamis. Jadi ini adalah edisi penutup. Tak terasa 1 bulan telah berlalu, 3 bulan telah berlalu, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kita telah diberikan bulan penuh ya, 30 hari bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah perbuatan kita, ya, puasa kita, siam kita, qiyam kita, sholat kita, tilawah kita ya, kemudian doa-doa kita insya Allah. Dan kita juga tak lupa mengingatkan terutama Irfan diri sendiri dan juga kita semua untuk senantiasa memberikan atau memanjatkan doa bagi saudara-saudari kita yang sedang terkena bencana ya ataupun kesulitan ya, baik di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Burma, dan dimanapun berada ya, juga di Indonesia ya. Kita posisikan doa bagi kebaikan dan kebahagiaan umat manusia ya secara umum dan juga khususnya umat Islam ya. Banyak sekali ya, tidak hanya di Timur Tengah yang barusan Ivan sebutkan atau mungkin di tempat lain yang Ivan sebutkan barusan ya, tapi di Afrika juga masih banyak ya umat Islam yang sangat tertindas. Dan sedikit keluar di Timur Tengah seperti di Afghanistan, kemudian di subkontinen India juga masih banyak umat Islam yang tertindas ya, di Kashmir dan sebagainya. Ya, insya Allah kita di akhir atau di penghujung bulan Ramadan ini kita memanjatkan doa bagi mereka juga. Insya Allah Allah SWT mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian dirahmati Allah, pada kajian penutup ini insya Allah Irfan akan membahas mengenai sedikit tentang riwayat atau jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi tentunya kita tidak punya banyak waktu, ya, karena kita ini hanya halakat pendek saja. Dan ada yang menarik di sini, ini hanya pendapat dari beberapa ulama, ya. Jadi ada beberapa surat terakhir dari surat Juz Amma, ya, surat Juz ke-30, itu bisa dilihat menggambarkan jejak langkah atau biografi dari Rasulullah SAW. Ya, kalau kita melihat di sini dari mulai surat ke 105, ya, jadi 105, 6, 7, 8, 9, 110, 112, 113, 114. Ya, itu menunjukkan biografi dari Rasulullah SAW. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian kita lihat ya, kita hanya meninjaunya dari sisi biografi aja karena kita tidak ada waktunya ya, waktu kita sangat terbatas sekarang ini. Oke, Alright, kita membaca ayat yang surat ke-105. Ya, surat 105 ini adalah surat Al-Fil, ya, surat gajah ya, Al-Fil 11 dalam bahasa Inggris ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, Astagfirullahaladzim. Nah, tentunya ibu-ibu, bapak-bapak ingat ya, sebelum dilahirkan Rasulullah SAW, ada pasukan dari Yaman, ya, hendak menghancurkan Ka'bah. Ya. Sebetulnya maksudnya itu pada saat itu tidak buruk, ya, boleh dibilang tidak buruk. Kenapa? Karena setelah zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian banyak waktu berlalu, ya, sampai kepada zaman kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, ya. Kemudian juga pada saat itu sudah melahirkan anaknya, ya, sudah punya anak, namanya Abdullah ya, dari Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu walaupun keluarga Rasulullah SAW masih merupakan penganut ajaran tauhid, tapi kebanyakan besar di Mekah pada saat itu sudah berhala, ya, dan Ka'bah sudah dipenuhi sampai bisa diibaratkan 360 berhala di Ka'bah tersebut.
Nah, orang Yaman ini dan rajanya ini bernama Abraha ya. Ini tidak suka sama berhala karena dia orang menganut agama Kristen ya. Jadi Yaman ini berhubungan dengan Ethiopia. Mereka tidak suka nih, Ka'bah kok banyak berhala. Kemudian mereka membangun gereja di Yaman, tapi tetap tidak laku ya. Jadi orang Arab tetap menyembah berhala. Bahkan orang Arab ada yang mengotori gereja tersebut. Akhirnya, oke, kita bereskan nih orang-orang Arab ini. Ya, orang-orang di kaum Quraisy terutama ya, kita bereskan katanya. Kita hancurkan berhala-berhala ini dari tanah. Tapi problemnya bagi dia adalah Ka'bah ini adalah rumah Allah, Baitullah. Ya, tidak bisa diratakan. Oke, tapi nonetheless dia berangkat ke Mekah dengan pasukan gajah, ya, makanya suratnya namanya Al-Fil, surat gajah ya, karena gajah ini ibaratnya mungkin tank baja ya, pada zaman dulu, menakutkan karena gajah tidak ada di Arab ya, itu didatangkan dari Afrika. Mereka datang dan orang-orang sudah pada takut karena belum pernah melihat nih makhluk apa dan tentara besar, dan mereka bersembunyi jadi pergi ke perbukitan, ya, dan jadi istilahnya sudah mendekati pesisir kota Mekah. Nah, kemudian sedang persiapan kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib datang karena walaupun sudah dikepung, ya, Ka'bah belum dihancurkan, tetapi harta karun atau bukan harta karunnya, harta dari kaum Quraisy sudah dirampas oleh pendatang ini, karena pada zaman itu normal ya kalau orang perang kemudian katakanlah sudah membersihkan daerah kiri kanan di pesisirnya, itu hartanya boleh diambil, itu bukan tidak dianggap sebagai kesalahan ya, tapi itu sudah normal pada saat itu. Kalau orang berperang, harta rampasannya ya milik yang menang, ya, itu sudah normalnya. Nah, di antara harta yang dirampas tersebut adalah 200 unta milik kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. So, Abdul Muthalib datang ke Raja Abraha ini. Karena Abdul Muthalib ini sosoknya sangat terhormat, wajahnya sangat tampan dan sangat aristokrat, diterima oleh Raja Abraha ini. Kemudian ditanya, apa yang kamu mau? Abdul Muthalib menjawab, saya mau 200 camel saya, 200 unta saya dikembalikan. Raja Abraha kaget. Sebetulnya saya menaruh hormat pada kamu. Saya kira kamu akan membela rumah ini Ka'bah. Ternyata kamu hanya mementingkan unta kamu, katanya. Begitu Raja Abraha menyebutkan kepada Abu Thalib, ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menjawabnya, ya, oh, rumah itu Ka'bah itu ada yang punya, Allah yang punya, dan Dia akan menjaganya. Tetapi camel itu, unta itu saya yang punya, saya Robnya, saya pemiliknya, dan saya bertanggung jawab kepada camel itu, unta tersebut, makanya saya ingin unta tersebut. Kemudian akhirnya diusir ya Abdul Muthalib pada saat itu karena Abraha tidak percaya, tidak mendengar kata-kata tersebut. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dan ini orang hanya mementingkan kemalnya. Tetapi kata yang menarik di situ adalah Ka'bah ini ada yang dia tetap yakin, ya Abdul Muthalib ini, Ka'bah ini ada pemiliknya yaitu Allah. Dia akan menjaga. Dan memang benar. Besoknya pada saat diserang hendak dihancurkan, tiba-tiba ada burung, ya, burung sebesar genggam tangan ini, ya. Kemudian tiap burung itu membawa batu, ya. Di batunya itu seperti ada racun, ya. Dan pada saat tentara Abraha ini datang, tiba-tiba dilawan oleh burung itu. Datang burungnya segerombol banyak sekali, sekelompok, dan seperti melemparkannya ini peletnya, itu, batunya itu. Dan tentunya mengenai tentara dan meracuninya. Dan Abraha sendiri kena. Kemudian orang-orang kaget pada saat itu karena belum pernah melihat ya tentara Abraha. Kemudian mereka berlari berbalik arah kembali menuju Yaman, termasuk Abraha sendiri, dan diriwayatkan Abraha meninggal di Yaman karena badannya membusuk ya oleh itu. Jadi itulah tersebut ya. Jadi janji Allah untuk melindungi Ka'bah itu benar adanya. Dan sejak zaman itu kaum Quraisy itu makin tinggi derajatnya di
pada saat itu sudah memimpin karena punya Ka'bah ya. Tetapi ada orang lain di luar Mekah yang istilahnya sirik sama atau agak iri hati terhadap kaum Quraisy ya, karena orang Quraisy memiliki Ka'bah. Tapi pada saat itu, setelah itu sudah mereka semua mengakui kaum Quraisy ini punya sesuatu nih, dilindungi oleh Allah ya. Dan orang ingat terus tahun itu. Makanya orang ingat bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah ya. Pada saat itu. Itulah yang pertama. Yang kedua yaitu surat yang ke-106 ya. Surat yang 106 adalah surat Quraisy ya. Pada auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Nah, ini tentunya meriwayatkan kaum Quraisy yang barusan saja diangkat derajatnya atau dianggap dilindungi oleh Allah ya. Di sini disebutkan kaum Quraisy itu diangkat derajatnya oleh Allah ya. Di ilaf itu comfortable ya. Kemudian ilafihim rihlatasita iwasoif ya. Jadi mereka comfortable pada saat melakukan perjalanan ekspedisi rihlah ya. Syita iwasoif ya. Syita itu pada musim dingin ya. Kemudian soif pada musim panas ya. Jadi seperti itu ya. Temannya di sini ya. Nah, ya kita tahu jadi pada musim dingin sebetulnya kaum Quraisy ini pergi ke Yaman ya, ke Yaman karena kan panas ya. Nah, membeli gading gajah seperti atau apalah ya di sana pedang dagangan. Kemudian pada musim dan membawa barang tentunya dari Mekah ke sana untuk berjual beli. Kemudian dari apa yang dibelinya ya dibawa ke utara pada musim panas karena ke utara kan makin dingin ya, ke Syria, Syam. Kemudian mereka menjualnya di Syria ya, dan orang Syria senang, oh ini datang dari Yaman nih barang-barangnya. Jadi beruntung perjalanannya nyaman ke Yaman kemudian ke Syam dan hadiahnya penghasilan juga banyak ya. Makanya ini menceritakan ya, dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi kafilahnya ya dalam perjalanan dagang ke Syam ya. Demikian. Kemudian di sini disebutkan fa ya'budu rabb hadzal bait. Makanya beribadahlah kepada Rob atau Tuhan dari hadzal bait, rumah ini, Ka'bah ya. Yang memberikan alazi at'amahum, yang memberikan to'amnya, at'amahum memberikan makanan, artinya tidak kelaparan kaum Quraisy ini. Kemudian juga yang melindungi dari rasa takut ya, dan juga memberikan wa'amanahum memberikan rasa takut. Kemudian sebelumnya alazi at'amahum, jadi melindungi dari kelaparan ya, min ju'iu ya, wa amanahum min khauf, kemudian memberikan rasa aman dari rasa takut ya. Itulah khauf, itu takut ya. Oke, maaf sebentar barusan agak terganggu. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah surat ke-107 atau Al-Maun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, ini Sadaqallahul azim. Nah, ini menceritakan mengenai pembesar Quraisy ya. Abu Lahab, Abu Sufyan ya. Mereka ini pembesar Quraisy dan mereka ini mengorganize haji ya pada saat itu, karena haji itu sudah ada sebelum agama Islam. Jadi mereka mengorganize ibadah haji ya, walaupun ibadah berhala ya. Mereka mengorganize ibadah jadi seperti beribadah ya. Tetapi kemudian ada orang yang datang kemudian dari kaum misalnya dari Madinah atau dari Taif, mereka memberikan makanan ya. Juga ya berlomba-lomba memberikan makanan. Tetapi pada saat ada orang miskin dari Mekah minta makanan, mereka ditolak. Jadi hipokrisi ya. Orang yang datang kafilah mau berhaji, mau disambut.
Tapi orang dari lingkungannya sendiri yang miskin minta makan diusir. Ini surat ini Al-Ma'un. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan biasanya sebagai small kindnesses, ya, Al-Ma'un. Oke, itulah surat Al-Ma'un, ya, masih di zaman Rasulullah tentunya, ya, pada saat Rasulullah grow up, ya, pada saat itu, ya. Kemudian Al-Kautsar, surat yang ke-108, ya, abundant good, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini Al-Kautsar ini pada saat Rasulullah sudah dalam konteks biografi ini, pada saat Rasulullah sudah menjadi nabi, ya, sudah memperoleh risalah. Karena sebelumnya orang Makkah itu bersahabat dengan Rasulullah. Rasulullah disebut Al-Amin, ya, karena sangat jujur. Tapi pada saat sudah memperoleh risalah, orang Makkah ini jadi berbalik, ya, karena mereka takut, ya, kondisi posisi mereka sebagai pembesar-pembesar terganggu oleh agama baru ini, Islam, ya, sebetulnya bukan agama baru, hanya revitalisasi dari ajaran Nabi Ibrahim, tapi mereka takut karena ajaran ini sangat, istilahnya tuh, adil merata, ya, maksudnya tidak sama rata harta semua seperti sosialis, ya, tetapi maksudnya sangat adil, ya, kemudian sama derajatnya, ya, merata derajatnya, tidak ada yang derajat lebih tinggi lebih rendah, ya, semuanya sama di mata Allah, di mata Allah. Dalam konteks dunia, ya, tentu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang istilahnya bangsawan, ada yang bukan bangsawan, betul. Tetapi di mata Allah, ya, innallaha indallah, dalam surat Hujurat, ya, escape, ya, ayatnya. Tetapi orang yang di hadapan Allah yang terbaik adalah orang yang takwa, atqakum, ya, yang atqakum, yang takwa, bukan yang bangsawan, bukan yang kaya, bukan laki, bukan wanita, tetapi yang paling takwa, sederajat semua di hadapan Allah, ya. Oke. Nah, di sini yang menarik atau yang patut dilihat adalah ayat terakhir dari ayat tersebut, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka adalah, syani'a itu orang yang selalu mengkritik seseorang, no matter what. Benar salah selalu dikritik. Itu syani'a. Jadi inna sesungguhnya, syani'aka, kaknya ini merujuk kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang selalu menuju Rasulullah SAW, huwal abtar, artinya tidak punya anak, ya, tidak punya anak atau tidak punya progeny, ya, di sini tidak, without posterity. Kenapa? Karena pembesar Quraisy, ya, karena memang sudah cobaan Allah, ya, Rasulullah itu dalam hal ini pada zaman itu adalah yang lazimnya posterity atau keturunan itu kalau punya anak laki-laki, ya. Nah, Rasulullah itu anak laki-lakinya meninggal terus, ya, anak yang pertamanya meninggal, Abdullah, ya. Kemudian kelak nanti anak yang di Madinah juga, Ibrahim juga meninggal, ya. Kemudian anak wanitanya, ya, sebetulnya meninggal juga, walaupun sudah masuk ke zaman Madinah, ya, meninggal juga. Hanya satu dari anak Rasulullah yang dari 7 anak Rasulullah termasuk Ibrahim, hanya satu yang meninggal setelah Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu cobaannya sangat berat. 6 anaknya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengubur 6 anaknya. Itu sangat berat bagi seseorang untuk mengubur anaknya sendiri. Makanya diganggu terus nih sama kaum Quraisy ini. Dia tidak punya anak, tidak punya keturunan. Maksudnya tidak punya anak laki-laki karena memang meninggal pada saat itu, pada masih bayi. Tapi anak perempuannya pun Rasulullah meninggal juga, kecuali Fatimah, ya, hanya satu yang meninggal setelah Rasulullah 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Oke, itu surat Al-Kautsar. Yang ke-9 surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini menceritakan kondisi di mana, situasi di mana orang Quraisy ini sudah ada perasaan juga. Ini kayaknya agak susah nih. Oke, kalau gini kita ganti taktik. Taktiknya bagaimana? Taktiknya oke, kita kerjasama ke Rasulullah. Rasulullah, ya Muhammad, ya, Bagaimana kalau kita selang-seling?
Hari pertama, misalnya hari ini, oke, kita ikut ajaran kamu, kita berdoa bersama-sama, sholat sama-sama. Ya. Tapi besok kamu ikut kami. Nah, di sini disebutkan, walaupun umat Islam pada saat itu hidup bersama dengan kaum Quraisy, ya, dengan kaum umat berhala, masih punya saudara berhala, ya segala macam. Tapi kalau masalah keimanan, masalah akidah tidak ada tidak ada toleransi, ya kalau masalah akidah. Itu mungkin toleransi bukan kata yang tepat, ya. Tidak ada istilahnya tuh apa ya kan katanya hilang di barisan apa. Tapi maksudnya kita tidak mau ikut-ikutan kalau masalah akidah, ya. Kalau masalah lain boleh kerjasama, tapi masalah akidah tidak boleh. Makanya ayatnya berbunyi qul ya ayyuhal kafirun. Bayangkan pada saat itu kepada orang-orang Quraisy yang sebagian dari mereka adalah saudaranya sendiri, saudaranya alaihi salam, ya, sudah berkata, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. Keras sekali, ya, karena sudah ada ini masalah akidah nih. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apapun yang engkau sembah. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menjadi penyembah yang aku sembah. Ya. Karena di sini menggunakan kata benda yang abidun. Kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku pun dua kali. Wala ana abidum ma abattum. Di sini juga berganti jadi kata benda. Wala ana, saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Wala antum abiduna ma abud. Pengulangan dari ayat keempat. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini menggunakan adalah din, ya, bukan bukan karena dalam Quran ada milah, ya, menurut Ibrahim, ya, tapi sini menggunakan kata din, way of life, ya, untukmu your way of life, untukku my way of life. Jadi secara keseluruhan din, tidak cuma masalah sholat segala macam, no, secara keseluruhan jalan hidupku adalah ini dan jalan hidupmu adalah itu, ya. Nah, disitulah. Jadi ini adalah pada masa kaum Quraisy mencoba bernegosiasi, ya. Mungkin itu kata yang Ivan cari tadi, ya. Jadi tidak untuk masalah akidah tidak bisa bernegosiasi. Ya. Oke. Kemudian surat yang berikutnya, surat ke-110, surat An-Nasr, ya. Nah, ini menurut ulama yang menceritakan bahwa ayat-ayat ini adalah merupakan riwayat hidup Rasulullah, ya, adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Karena cobaan beliau itu sebelum Hudaybiyah itu sangat berat. Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, diusir dari Taif. Kemudian umat Islam meninggalkannya sebagian besar. Ya, kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Ya, coba betul. Tapi kemudian datang orang dari Madinah, dari Yathrib, yang bosan dengan perang saudara dan mengajak Rasulullah untuk berangkat ke Madinah dan minta diajari Islam, kemenangan. Ya, inna idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, itulah masanya. Kemudian berikutnya, ya, adalah hijrah. Berikutnya adalah surat Masad atau Al-Masad, ya, Tabbat, surat Tabbat, ya, Tabbat Yada. Ya. Dan ini ada ceritakan tentang Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini pembesar Quraisy, ya, topnya di Quraisy Abu Lahab ini. Ya. Dan Abu Lahab ini sebetulnya paman Nabi, ya, dan sangat pintar sebetulnya. Ya. Disebut Lahab merah karena dia sebetulnya ada yang bilang karena dia cepat marah, ya, itu salah satu. Tapi ada juga yang menunjukkan itu adalah nama panggilan dari ayahnya karena dia tuh kompleksinya putih bersinar, ya. Abu Lahab itu merah, kemerah-merahan, makanya Lahab, Abu Lahab. Ya, itu nama panggilan dari ayahnya kepada dia. Lalu ini pamannya, dan pamannya ini ceritanya sebetulnya pada masa Rasulullah pernah mengatakan, ya, bahwa
mengajak seluruh umat kaum Quraisy untuk naik bukit, ya, di Mekah ini. Kemudian di Mekah itu, kemudian pada saat naik bukit, semuanya ada di sana. Rasulullah bertanya, apabila saya menyatakan bahwa ada musuh di balik bukit, kamu percaya tidak? Bala, kami percaya, karena kamu adalah Al-Amin. Oke, kalau gitu saya katakan kepada kamu bahwasanya kamu ada, saya ini Rasulullah, bahwa dan menyampaikan ajaran Islam. Dan Abu Lahab ini datang kepada Rasulullah pada saat itu, tabban laka, celaka kamu, ya. Jadi memanggil kami ke sini hanya untuk ini, katanya. Kemudian pada saat berikutnya, pada saat Rasulullah mencoba mengundang Islam, selalu saja Abu Lahab ini mengganggu, ya, sehingga Rasulullah SAW tidak terganggu dakwahnya Abu Lahab ini. Dan ini surat ini sebetulnya bukti kebenaran Al-Quran, ya, karena Abu Lahab ini meninggalnya tidak pada saat itu, meninggalnya itu tidak jauh setelah perang Badar, ya. Walaupun dia tidak ikut perang Badar, ya. Dia tuh agak berat ya, gemuk gitu. Tidak ikut perang Badar, tapi kemudian mendengar kekalahannya, kemudian dia marah, ya, dia marah mendengar karena salah seorang budaknya gembira karena kekalahan, karena kaum Quraisy kalah dalam perang Badar, dan dia marah terhadap budak tersebut. Tapi ada salah seorang wanita di situ, keluarga Nabi, ya, yang secara sembunyi-sembunyi sudah masuk Islam, marah, dan karena kepada Abu Lahab tersebut, karena Abu Lahab marah dan memukul Abu Lahab dengan tongkat kepalanya, dan kemudian dia terluka dan Abu Lahab meninggal karena lukanya tersebut. Tapi poinnya tadi mengenai Al-Quran ini adalah karena Abu Lahab sebetulnya bisa menjadi Islam, tetapi tidak menjadi Islam. Dan kalau saja Abu Lahab menjadi Islam, tentunya ayat Al-Quran ini tidak valid, ya. Karena ini menyebutkan Abu Lahab ini tidak masuk neraka, ya. Tetapi banyak kesempatan Abu Lahab masuk Islam, dan ini ayat Makkah, ya, sebelum meninggalnya Abu Lahab yang meninggal pada zaman Madinah. Jadi ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran memprediksi bahwa Abu Lahab ini akan meninggal dan tidak akan menjadi Islam. Ya, Abu Sufyan menjadi Islam, Abu Lahab tidak. Ya. Dan ini sudah diramalkan oleh ayat ini. Ini salah satu bukti kebenaran. Ayatnya, surat Makkiyah, dan Abu Lahab meninggalnya di Madinah. Ada kesempatan banyak di masa Madinah, bukan Madinah di Madinah. Ada kesempatan banyak untuk menjadi umat Islam, tapi Abu Lahab tidak. Yang sudah diramalkan. Oke, itu surat Tabat. Itu sebetulnya riwayatnya, ya, dari sisi ini. Yang 3 surat terakhir itu lebih mengarah kepada ajaran Rasulullah, ya. Qul huwallahu ahad, karena pada saat itu yakin, ya, jadi hijrah ke Madinah, kemudian ajaran tauhid ini terus berkembang. Jadi karena seperti tadi banyaknya yang hijrah itu, seperti kita sampaikan kemarin, hanya 100 orang dari Makkah, tapi semua kuat, ya, keimanannya, tauhidnya, qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas itu adalah perlindungan, doa 2 surat Makkiyah, disebut dua surat pelindung, Al-Mu'addatain, ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkannya, ya, di Mekah juga, kemudian di Madinah, untuk senantiasa umat Islam membaca surat itu setelah sholat subuh dan sholat maghrib, untuk melindungi, ya, dari yang halus, yang tidak terlihat, dan yang terlihat. Ya. Dan tentunya surat An-Nas adalah istilahnya klimaksnya, ya, bahwa ajaran Islam ini adalah untuk seluruh manusia, dan Allah adalah Tuhan seluruh manusia. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini yang merupakan kajian penutup dari kajian Ramadan. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benarnya dari Allah, yang salah dari Irfan, dan juga jazakumullah khairan telah bersama-sama mendengarkan dan bersabar mendengarkan segala kekurangan
dari Irfan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak.